Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi. Ini merupakan tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Sydni Ratnawati MPDI. Perkenalkan, saya Amelia Sula Asbia dengan NIM 14 23005 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Islam Bakti Negara Tegal. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Lingkungan terhadap Kecerdasan Emosional Anak serta peran konselor dalam meningkatkannya. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah, dapat mempengaruhi kecerdasan emosional anak. Juga akan dibahas tentang peran penting konselor dalam membantu anak-anak meningkatkan kecerdasan emosional mereka. Nah, pembahasan yang pertama di sini tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sendiri memiliki definisi yakni kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain. Nah, kecerdasan emosional itu terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama yakni kesadaran diri. Kesadaran diri dapat dikembangkan dengan cara mengajari anak untuk memahami reaksi emosional mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka seperti apa yang mereka rasakan ataupun mengapa mereka bisa berpikir demikian. Bantu anak untuk memahami perubahan fisik yang terjadi saat merasakan emosi. Nah, yang kedua adalah pengelolaan diri. Pengelolaan diri dapat dikembangkan dengan cara mengembangkan teknik pengendalian diri seperti latihan pernafasan yang teratur agar emosi dapat lebih terkontrol, lebih stabil. Dan bantu anak untuk merenungkan selalu sebelum merespon situasi dan kondisi yang sulit. Nah, yang ketiga adalah motivasi. Motivasi dapat dikembangkan dengan cara orang tua selalu memberi motivasi kepada anak dan mengajarkan anak-anak untuk selalu memberi motivasi kepada orang lain. Nah, yang keempat adalah empati. Empati dapat dikembangkan dengan cara bermain peran untuk memahami emosi dan perasaan orang lain. Juga mendiskusikan perasaan individu ataupun anak itu sendiri dalam berbagai situasi. Juga mengajari anak tentang bagaimana perilaku dan perlakuan mereka dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Lalu selanjutnya adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial dapat dikembangkan dengan cara melatih dalam berkomunikasi yang baik, sopan, dan santun, juga menjadi pendengar yang baik. Lalu mengajari anak untuk mendukung sesama dan menyelesaikan konflik. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pengaruh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memainkan peran besar dalam perkembangan emosional anak. Nah, komunikasi dua arah yang terbuka antara anak dan orang tua itu sangat penting. Selain itu, dukungan emosional dari orang tua dapat membantu anak mengembangkan kecerdasan emosional. Kemudian, gaya asuh yang mendukung juga berperan penting dalam membentuk kecerdasan emosional anak. Lingkungan dapat mempengaruhi keterampilan sosial anak, terutama lingkungan di rumah. Orang tua adalah salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosionalnya. Perkembangan sosial emosional anak dapat berkembang baik jika orang tua memberikan stimulus dan pengarahan yang benar. Peran orang tua sangat penting untuk mengembangkan sosial dan emosionalnya. Perkembangan sosial emosional menjadi faktor penting dalam tumbuh kembang anak. Banyak faktor yang mempengaruhi gangguan sosial emosional anak karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama. Karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga dikatakan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikannya paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga.
Melalui pendidikan keluarga, maka kondisi emosional dan kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi serta dapat dikembangkan dengan baik. Hal ini karena adanya hubungan darah antara pendidik dan anak didik. Sebab itu, orang tua akan tidak merasa kesulitan dalam mengarahkan karena melalui perasaan kasih sayang yang tulus. Pendidikan emosional ini sangat penting dilakukan sejak dini oleh pihak keluarga. Mengingat berbagai survei saat ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan dan kenakalan remaja yang merembet sampai masalah yang cukup berat akibat kurangnya sentuhan dan perhatian orang tuanya. Perilaku emosi anak itu dipengaruhi oleh proses perlakuan, pengasuhan atau bimbingan dari orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan emosional anak berlangsung dalam interaksi dinamis antara hubungan orang tua dengan anak dan lingkungan mereka. Salah satu aspek dari lingkungan ini adalah pengasuhan, perilaku orang tua yang stabil, dan sikap anak-anak menentukan iklim emosional dari keluarga. Kemampuan bersosialisasi dan mengatur emosi ini diperoleh anak dengan berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Orang tua diharapkan bisa menjadi teladan yang baik bagi anak karena pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak yang positif akan menghasilkan anak yang berkompeten. Apabila lingkungan dalam keluarga kurang memberikan kenyamanan pada anak seperti perlakuan orang tua yang kasar, sering memarahi, tidak mempedulikan anak, tidak memberikan bimbingan, teladan, pengajaran, ataupun pembiasaan terhadap anak dalam menerapkan norma-norma baik agama maupun tata krama, maka akan menghasilkan anak yang kurang baik dalam perilakuan. Nah, orang tua diharapkan untuk terlibat dalam kehidupan anak, baik di rumah maupun di sekolah untuk meningkatkan keterampilan sosial anak dan menurunkan masalah perilaku buruk pada anak. Nah, selain keluarga, lingkungan sekolah juga berperan penting dalam perkembangan kecerdasan emosional anak. Interaksi sosial dengan teman sebaya dan guru, juga dukungan guru, karena peran guru sebagai model mendukung emosional itu sangat berpengaruh. Dengan belajar yang positif di sekolah juga dapat mendorong perkembangan emosional yang sehat pada anak. Bahkan seharusnya beberapa sekolah itu memiliki program khusus yang mendukung perkembangan emosional mereka. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh, namun tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan sekolah karena merupakan lingkungan pendidikan utama. Yang kedua, siswa-siswi, guru, dan berbagai jajaran lainnya termasuk konselor yang akan dibahas selanjutnya, itu bersama dalam melaksanakan pendidikan secara teratur dan terencana dengan baik. Dalam hal ini, pendidikan sekolah merupakan bagian dari pendidikan keluarga yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan keluarga. Di samping itu, di kehidupan sekolah adalah jembatan anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Peran sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mengajar, melatih, dan membimbing serta memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Sementara itu, dalam perkembangan kepribadian anak didik, peranan sekolah juga melalui kurikulum. Oleh karena itu, sebagian besar pembentukan kecerdasan, sikap, dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian dilaksanakan oleh sekolah. Pada masa anak-anak sebelum menginjak masa remaja, sekolah merupakan tempat pendidikan yang diidealkan oleh
pihak sekolah sendiri. Dalam pembaruan, para remaja sering terbentur pada nilai-nilai yang tidak dapat mereka terima atau sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai yang menarik bagi mereka. Pada saat itu timbullah idealisme untuk mengubah lingkungannya. Idealisme seperti ini tentunya tidak boleh diremehkan dengan anggapan bahwa semuanya akan muncul jika mereka sudah dewasa. Sebab idealisme yang dikecewakan dapat berkembang menjadi tingkah laku emosional yang kurang baik. Sebaliknya, remaja kalau berhasil diberikan penyaluran yang positif untuk mengembangkan idealismenya, akan bermanfaat bagi perkembangan mereka sampai memasuki masa dewasa. Kemudian, selanjutnya adalah pengaruh media dan teknologi. Penggunaan media sosial dan teknologi memiliki dampak positif dan negatif terhadap kecerdasan emosional. Penggunaannya dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak. Penting bagi orang tua untuk mengawasi dan mengatur penggunaan media dan teknologi untuk anak-anak. Media teknologi kan memiliki pengaruh besar terhadap kecerdasan emosional anak. Karena penggunaan media sosial atau menatap layar handphone atau gadget lainnya yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif dalam perkembangan emosional anak. Dari itu, orang tua harus selalu mengawasi dan mengatur penggunaan media sosial anak-anak karena anak-anak yang memiliki waktu layar terbatas atau sesuai kebutuhannya saja dapat menunjukkan atau memberikan perkembangan emosional yang lebih baik. Selanjutnya adalah peran konselor dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak. Konselor dapat berperan sebagai motivator, membantu anak agar mengenali, meningkatkan, dan mengelola emosi dengan baik, dapat dengan metode seperti bermain, melakukan permainan, ataupun diskusi kelompok, juga konseling individual. Perlunya kolaborasi dengan orang tua agar dapat membentuk lingkungan yang mendukung juga untuk perkembangan emosi anak. Konselor dapat menggunakan teknik seperti membantu anak untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah emosional sendiri, mengajarkan anak cara mengelola stres, dan melatih anak agar dapat berinteraksi baik dengan orang lain. Konselor itu berperan penting dalam membantu anak meningkatkan kecerdasan emosional mereka dengan berbagai strategi dan metode yang konselor dapat lakukan sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan individual itu sendiri. Kolaborasi antara konselor, orang tua, guru itu sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dalam perkembangan emosional anak. Dan teknik konseling yang efektif dilakukan meliputi teknik pemecahan masalah, teknik relaksasi, dan pengembangan keterampilan sosial. Teknik pemecahan masalah membantu anak mengidentifikasi dan mengatasi masalah emosional. Sementara teknik relaksasi mengajarkan anak cara mengelola stres dan kecemasan. Pengembangan keterampilan sosial melatih anak dalam berinteraksi dengan orang lain. Itu sangat penting karena konselor sendiri sebagai guru di sekolah juga memiliki kelebihan dalam memahami anak-anak. Maka dari itu konselor perlu berperan besar dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak. Perlu juga di beberapa sekolah atau di semua sekolah menerapkan program sosial emosional untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak yang harus melibatkan kerjasama antara konselor dan guru dan menghasilkan peningkatan dan keterampilan emosional dan sosial anak agar perkembangan kecerdasan emosional anak dapat berkembang menjadi lebih baik dan maksimal. Kesimpulannya adalah kecerdasan emosional mempunyai peranan yang sangat besar dalam keberhasilan seseorang.
dan proses pembentukannya bukan ditentukan oleh faktor genetik, melainkan sangat dipengaruhi oleh pola pengasuhan di dalam keluarga dan proses pendidikan di sekolah serta lingkungan sosialnya. Orang tua dan sekolah yang menekankan sistem pendidikan dengan memberikan kesempatan anak untuk mengatur dirinya serta membimbing anak dalam setiap aktivitas akan menjadikan anak-anak yang mandiri, imajinatif, dan mudah menyesuaikan dirinya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya mempersiapkan anak untuk berkembang seutuh mungkin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih maksimal. Kecerdasan emosional dapat dijadikan landasan yang kuat dalam pendidikan secara ilmiah. Dengan demikian, kecerdasan emosional yang baik akan dapat menjadikan anak mempunyai kemampuan pengelolaan emosi sehingga setiap kali mengikuti pelajaran tidak pernah terbebani dan tidak pernah merasa cemas meski harus menghadapi kesulitan dalam proses penerimaan pembelajaran. Juga dapat meningkatkan ikatan dengan teman dan keluarga ataupun masyarakat, juga dapat membantu pengelolaan emosi yang kompleks, meningkatkan prestasi akademis dan sosial, pengaruh lingkungan, keluarga dan sekolah, serta peran konselor sangat penting dalam perkembangan kecerdasan emosional anak. Dengan memahami dan mendukung faktor-faktor ini, kita dapat membantu anak-anak mencapai kemaksimalan kecerdasan emosional yang lebih baik. Untuk itu, perlu adanya kerjasama antara orang tua, guru, dan konselor. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan baik dalam penjelasan ataupun materi. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.